Kita mulai saja ya acara siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu peserta. Selamat datang dalam acara Filantropi Sharing Session dengan topik program perawatan sumbing berkelanjutan bersama Smile Train Indonesia. Sharing session hari ini spesial sekali karena Filantropi Indonesia berkolaborasi dengan salah satu anggota kami, Yayasan Sumatera Indonesia, dalam rangka merayakan Hari Ibu Nasional. Dan pada diskusi siang hari ini juga, kita akan berbagi ilmu dan informasi mengenai sumbing bibir pada bayi dan anak, serta bagaimana ya penanganannya yang tepat agar anak dengan sumbing bibir dapat tumbuh dengan baik. Sebelum kita masuk ke sesi diskusi, izinkan saya dulu mengundang Bapak Gusman Yayah, Direktur Eksekutif Filantropi Indonesia, untuk memberikan kata sambutan. Kepada Pak Gusman, kami persilakan. Terima kasih Mbak Dinda atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang. Ya, saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Kemudian Pak Randy, serta dari peserta dari jaringan anggota Filantropi Indonesia dan juga jaringan dari Yayasan Smile Train Indonesia. Pertama, izinkan saya ucapkan terima kasih kepada Yayasan Smile Train Indonesia yang bersedia berkolaborasi, berbagi praktik baik dan pengalaman di kegiatan Filantropi Sharing Session hari ini. Filantropi Sharing Session hadir sebagai forum bagi anggota organisasi Filantropi Indonesia untuk berbagi ilmu dan praktik baik kepada publik dengan menjalankan program filantropi di berbagai daerah. Kolaborasi dengan Yayasan Smile Train Indonesia, Filantropi Sharing Session hari ini bertujuan untuk meningkatkan awareness dan memberi edukasi kepada masyarakat, terutama orang tua pasien, mengenai sumbing bibir, mengenai sumbing langit, serta mengeksplorasi dukungan seperti apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi sumbing bibir. Isu kesehatan telah menjadi prioritas para pegiat filantropi dalam 2 tahun belakangan ini. Salah satunya tentunya adalah sumbing bibir. Dari perspektif filantropi, isu kesehatan memiliki 3 aspek, yaitu preventif, kuratif, dan promotif. Terkait dengan isu sumbing bibir dan isu sumbing langit-langit, partisipasi masyarakat untuk membantu cukup tinggi. Namun yang kami tahu adalah masih di aspek kuratif. Contohnya donasi untuk operasi dan pengobatan. Padahal sumbing bibir dan sumbing langit-langit tidak hanya terkait pada aspek kuratif, tapi ada aspek psikologis, penderita dan penyintas yang perlu diperhatikan juga. Kegiatan filantropi terhadap isu ini perlu digencarkan kepada aspek promotif, seperti dengan mengadakan pendampingan dan edukasi kepada masyarakat untuk melindungi penderita sumbing bibir agar menciptakan lingkungan yang kondusif dan tidak diskriminatif. Filantropi Indonesia senang dengan terlaksananya Filantropi Sharing Session hari ini karena menjadi wadah untuk berbagi dan diskusi dengan salah satu key player di isu sumbing bibir, yaitu Yayasan Smile Train Indonesia, yang mungkin nanti dapat meningkatkan awareness dan dukungan segala pihak dalam menangani isu ini. Kolaborasi antar pegiat filantropi dan stakeholders, serta dukungan dan partisipasi masyarakat perlu kita tingkatkan dalam rangka penguatan sistem filantropi di Indonesia. Semoga hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Salam filantropi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Gusman atas kata sambutannya. Beranjak ke selanjutnya, tanpa berlama-lama lagi, saya akan memperkenalkan moderator kita hari ini, yang merupakan kawan lama, sahabat lama Filantropi Indonesia juga, yaitu Mbak Dian Indraswari. Mbak Dian saat ini aktif sebagai Direktur Eksekutif Yayasan Pulih, yaitu sebuah lembaga bantuan psikologis berbasis di Jakarta, dan saat ini juga sambil mengambil ini ya program doktoral di Fakultas Psikologi UI, serta juga aktif memberikan trainer di berbagai acara internasional maupun nasional. Kepada Mbak Dian Indraswari, waktu dan tempat saya persilakan untuk membantu jalannya diskusi. Ya, terima kasih Dinda. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua.
Saya berharap Bapak Ibu yang di sini sudah dalam kondisi sehat semuanya. Dan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa bertemu tatap muka. Kita rindu juga ya Philanthropy Learning Session dengan secara tatap muka langsung, karena secara atmosfer dan juga obrolan itu lebih enak kalau ketemu langsung gitu. Kita berharap semoga tahun depan Philanthropy Learning Session-nya bisa tidak lewat daring lagi, mungkin juga bisa secara ketemu langsung sambil ngopi-ngopi atau sambil juga bisa berjejaring sana sini begitu. Baik, tidak berlama-lama juga, di sini sudah hadir Mbak Desi Larasati, Country Manager Yayasan Smile Train Indonesia. Selamat datang Mbak Desi. Kemudian juga ada pembicara kita berikutnya adalah Dr. Gigi Andi Setiawan Budi Harja, SPBMK. Ya, beliau adalah Oral and Maxillofacial Surgeon and Medical Advisory Council dari Smile Train Indonesia gitu. Kita sungguh beruntung hari ini sudah ada 2 narasumber yang sangat expert, yang sangat ahli dalam bidang ini ya, dalam bidangnya masing-masing, terutama terkait dengan bibir sumbing. Mohon izin saya bacakan dulu biografi singkat dari para narasumber kita. Yang pertama adalah Mbak Desi Larasati, beliau adalah Country Manager Yayasan Smile Train Indonesia. Beliau lulus dari Akademi Sekretaris dan bergabung sejak November 2007. Berarti artinya sudah 14 tahun ya Mbak aktif di Smile Train Indonesia. Diawali dari sebagai staf admin, kemudian menjadi mitra pelayanan perawatan, bahkan membantu akuntansi dan pelaporan perawatan pasien. Tahun 2011 Mbak Desi menjadi manajer program untuk wilayah Indonesia Tengah dan sejak 2015 menjadi country manager Yayasan Smile Train Indonesia. Mbak Desi mengaku sangat bersemangat dalam pekerjaannya untuk membantu orang lain. Karena ketika lelah baik fisik ya maupun juga mungkin yang lainnya gitu, lelahnya terbayar ketika menerima senyum bahagia mereka selamanya. Yang kedua, narasumber kita yang juga sangat expert adalah Dr. Gigi Andi Setiawan Budi Harja, SPBMK. Beliau adalah spesialis bedah mulut yang menyelesaikan pendidikan ilmu kedokteran gigi di Universitas Trisakti tahun 2001 dan menamatkan pendidikan spesialis bedah mulut di salah satu universitas di Jerman tahun 2007. Dr. Gigi Andi adalah dokter mitra Smile Train yang sangat aktif membantu penanganan operasi berkelanjutan bagi ratusan pasien CBL dalam program Smile Train, mulai dari kegiatan bakti sosial di remote area, dan juga secara reguler di Rumah Sakit Siloam Lipo Village, yang merupakan salah satu base hospital dalam penanganan program Comprehensive Life Care atau CCC ya. Oke, tidak berlama-lama juga, semoga nanti presentasi akan lancar dan juga pasti berguna bagi kita semuanya. Saya persilakan dulu Mbak Desi, silakan memulai sesinya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Senang sekali saya menyapa seluruh peserta dan para keluarga pasien juga saya ikut bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, untuk memulai sedikit penjelasan saya mengenai Smile Train, mungkin sebagian sudah ada yang mengetahui tentang Smile Train. Namun kembali lagi saya menyampaikan bahwa Smile Train adalah sebuah badan amal internasional yang khusus dan fokus kepada penanganan bibir sumbing atau disebut juga celah langit-langit dan celah bibir. Dan sekarang ini sejak tahun 1999 Smile Train berkantor pusat di New York. Dan kemudian sekarang sudah berada di 90 negara. Smile Train sendiri mempunyai model yang perawatan yang berkelanjutan, baik secara tenaga medis, menggunakan tenaga medis lokal. Mungkin saya bisa minta bantuan untuk dapat men-share saya punya presentasi sedikit. Bisa minta bantuan, apakah filenya sudah ada? Seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa Smile Train fokus pada penanganan bibir sumbing. Dan sekarang kita sudah ada di 90 negara. Nah, untuk pertanyaan berikutnya adalah, apa saja sih yang dilakukan oleh Smile Train di Indonesia? Nah, salah satu dari 90 negara di mana ada program Smile Train,
adalah kita sampai saat ini sejak tahun 2002 telah membantu kurang lebih 97.000 pasien atau operasi di Indonesia sejak tahun 2002. Dan secara global kita sudah menyelesaikan sampai 1 juta, kurang lebih 1.500.000 penanganan operasi bibir sumbing. Next. Dan untuk kelahiran, di setiap 5 menit secara global, lahir bayi dengan kondisi bibir sumbing ataupun celah langit-langit. Nah, mayoritas dari anak yang hidup dengan sumbing bibir maupun celah langit-langit, tentu saja mereka juga mengalami kesulitan dalam bernafas, makan, dan berbicara. Nah, dengan banyaknya faktor yang seperti tadi, tentu saja Smarttrain fokus untuk memberikan pelayanan yang berkelanjutan. Jadi tidak hanya pada saat untuk penanganan operasinya, tapi pasca operasi apa yang bisa dibantu untuk anak-anak ini sehingga mereka boleh bersosialisasi seperti anak-anak normal lainnya di lingkungannya. Nah, bagaimana jika ini tidak tertangani dengan baik? Tentunya ini adalah tugas dari kami semua di Smarttrain Indonesia dan kebetulan juga untuk keluarga pasien maupun orang-orang yang concern terhadap penanganan anak yang bibir sumbing adalah kita ingin mereka mendapatkan hidup yang produktif seperti anak-anak lainnya dan juga keluarga yang tentunya tidak merasa khawatir lagi bagaimana mereka bisa mendapatkan bantuan. Di Indonesia sendiri saat ini pencapaian kita seperti tadi saya sampaikan sudah 97.000 lebih pasien yang sudah kita bantu sejak tahun 2002 dan kami mempunyai 80 mitra yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia dan lebih dari 100 dokter yang tergabung dalam pemberian bantuan operasi bibir sumbing di beberapa rumah sakit di mitra Smarttrain Indonesia. Tidak hanya itu saja, tapi Smarttrain mulai fokus dalam penanganan perawatan yang berkelanjutan seperti speech therapy, perawatan ortodonti, untuk kemudian juga perawatan untuk mental health, dan itu merupakan salah satu fokus yang akan terus kami lakukan sampai saat ini. Untuk itu, kami juga akan menampilkan salah satu pasien kami Smarttrain yang dari Smarttrain Indonesia yang mendapatkan bantuan dalam program Smarttrain Indonesia. Nanti lebih lanjut kita bisa mungkin melihat sosial media Smarttrain dan website dari Smarttrain Indonesia, kemudian juga melalui sosial medianya itu Smarttrain Indonesia dan untuk websitenya di smarttrainindonesia.org. Tidak lama saya untuk berbicara, saat ini saya mengundang untuk dapat menampilkan salah satu pasien yang bernama Ari, bagaimana keluarga ini dan bagaimana juga kita dapat membantu anak yang menderita celah bibir seperti Ari. Terima kasih dan saya lanjutkan, mohon untuk kepada moderator untuk membantu menyampaikan video dari Ari. Silakan panitia. Cuma hanya gitu aja, kenapa gitu kan. Begitu ya saya jawab, memang udah rezekinya begini, mau gimana lagi. Titipan Allah yang mesti kita jaga. Masalah orang ngomong mah kita tebel telinga aja lah. Kerja saya ojek online, tapi di samping itu saya juga bantu-bantu di taman. Pokoknya saya kerja apa aja, yang penting ada buat operasi anak saya. Biayanya mahal banget, Pak.
untung aja ada Smile Train, jadi alhamdulillah. Saya baca ada operasi bibir sumbing gratis dari Smile Train, terus foto-foto dan kisah-kisah mereka juga ada di situ. Saya kirim pesan ke Smile Train, alhamdulillah responnya cepat banget. Mudah-mudahan banyak donatur yang bisa membantu operasi anak kami ini. Baik, terima kasih banyak. Ini video yang sangat menyentuh ya bagi kita semua ya. Dan sungguh beruntung kita termasuk salah satu negara dari 90 negara di dunia yang mendapatkan bantuan dari Smile Train Indonesia gitu. Karena juga ini satu problem yang tentu saja juga menghambat perkembangan seorang anak ya ketika dia mengalami bibir sumbing baik secara fisik, kesulitan napas, kesulitan makan, yang tentunya juga akan mempengaruhi perkembangan fisiknya dan juga mentalnya ke belakang gitu. Jadi aplaus untuk Smile Train Indonesia yang sudah sangat membantu lebih dari 65.000 anak di Indonesia ya sejak tahun 2007 gitu. Nah, lebih lanjut tentang bibir sumbing akan dijelaskan oleh Dr. Gigi Andi. Silahkan Dr. Andi untuk memulai presentasinya. Terima kasih. Ya, baik. Saya coba share screen ya, sebentar. Baik, sudah terlihat ya? Sudah, dokter, silahkan. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Selamat siang, Ibu Dian, Bu Desi, rekan-rekan teman-teman semuanya yang telah hadir pada acara hari ini. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Andi Setiawan Budi Harja. Saya seorang dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial. Saat ini saya bekerja di Rumah Sakit Siloam di Lipo Village di Karawaci di Tangerang, dan saya juga merupakan mitra dari Smile Train Indonesia, dan juga kebetulan saya diminta juga untuk menjadi Medical Advisory Council dari Smile Train Indonesia. Jadi mungkin pada siang hari ini saya hendak sharing sedikit garis besar tentang perawatan pada pasien sumbing, ya, apa yang harus kita ketahui dan kenapa perawatan secara komprehensif itu perlu. Nah, sebelum saya mulai juga mungkin pada siang hari ini saya juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Mbak Desi ya. Ini Mbak Desi ini hari ini ulang tahun, kebetulan jatuh pada hari ini. Selamat ulang tahun Mbak Desi, semoga bisa selalu melayani ya pasien-pasien juga di Smile Train dan Smile Train Indonesia. Terima kasih, Dok. Ini juga ulang tahun para ibu Indonesia ya. Jadi kita ketahui di Indonesia untuk kasus bibir sumbing atau dikatakan celah bibir dan langit-langit mulut itu insidensinya adalah 1 dari 600 kelahiran. Artinya dari 600 kelahiran kurang lebih ada 1 bayi yang dilahirkan dengan celah di bibir dan langit-langit mulut. Jadi kalau kita lihat jumlah kelahiran di Indonesia itu pasiennya cukup banyak, kelahiran baru, itu berarti pasien baru yang dilahirkan dengan kelainan celah bibir dan langit-langit mulut ini jumlahnya cukup banyak di Indonesia. Nah, yang kedua, Indonesia itu kita ketahui terdiri dari 14.000 pulau, ya artinya sebarannya itu dia cukup banyak, sehingga seringkali pasien ini karena sebaran kelahiran yang cukup banyak, juga bukan saja di pulau besar, tapi juga di daerah-daerah kecil, ini seringkali menyebabkan problem untuk pelayanan dari tenaga medis dan juga fasilitas. Jadi seringkali pasiennya itu sulit dijangkau oleh pelayanan medis yang baik,
sehingga seringkali pasien itu kesulitan untuk mendapatkan treatment yang optimal karena rumah sakit kurang, penyebaran dokter spesialis yang juga kurang. Jadi ini juga merupakan salah satu masalah yang kita mesti ketahui. Penyebab dari celah bibir dan langit-langit mulut ini dia sangat kompleks, tapi ini secara garis besar ada faktor yang berasal dari dalam atau intrinsik dan juga faktor yang dari luar atau ekstrinsik. Beberapa faktor yang disebutkan seperti defisiensi asam folat. Jadi ibu-ibu yang mau hamil itu atau mau mempunyai anak sebaiknya sudah mengkonsumsi asam folat sebelum dari kehamilan. Jadi beberapa bulan sebelum kehamilan itu konsumsi asam folat sudah dianjurkan. Yang buruk, paparan bahan kimia, air yang tercemar, radiasi, stres yang berlebihan, trauma, dan juga faktor keturunan ini dapat menjadi penyebab. Nah, akibat yang ditimbulkan jika seorang bayi lahir dengan kelainan celah bibir dan langit-langit mulut ini bukan saja gangguan estetik atau kecantikan, ya, tapi bayi itu dia juga akan mengalami gangguan minum dan makan, sehingga gangguan nutrisi ini tentu saja akan mempengaruhi gangguan tumbuh kembang dari bayi. Jadi kalau minumnya terganggu, makannya terganggu, otomatis tumbuh kembang, kecerdasan, ya, dan sebagainya itu akan mengalami gangguan. Yang kemudian dia juga akan mengalami gangguan pada pasien dengan celah di langit-langit mulut. Pasien itu pada saat bicara akan mengalami apa yang dikatakan dengan hipernasality, atau suaranya itu akan sengau, sehingga tentu saja komunikasi di sekolah akan sulit. Pasien ini untuk berinteraksi dengan teman, dengan lingkungan, ya, mencari kerja, dan sebagainya itu tentu saja akan mengalami problem. Ya, tentu saja kemudian akan berimpak pada gangguan psikologi, seperti yang tadi sudah dikatakan. Jadi, tentu saja gangguan psikologi ini adalah suatu hal yang berat, bukan saja pada pasien, tapi juga pada keluarga dari pasien, ayah, ibu, dan keluarga besar dari pasien. Selain itu, pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut ini sering mengalami gangguan pertumbuhan di rahang, di gigi, dan juga infeksi pada daerah telinga. Tujuan terapi dari pasien dengan bibir dan langit-langit mulut ini, yang pertama pastinya mengembalikan fungsi estetik dan juga fungsi. Fungsi yaitu fungsi makan, fungsi bicara, yang makan maksudnya di sini mastikasi, fungsi bicara. Pasien-pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut ini kita harapkan dapat berbicara dengan normal, sehingga dapat tumbuh, berinteraksi, bekerja, semua aktivitas sosial dia juga dapat berjalan dengan baik. Yang kemudian juga tujuan terapi ini yaitu untuk melihat atau mengawasi pertumbuhan rahang dan gigi. Ya, bahwa rahang dan gigi pasien ini seringkali mengalami hambatan dalam pertumbuhan, sehingga ini juga perlu untuk dilakukan terapi dengan cara yang tepat dan intervensi dengan waktu yang tepat. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mengawasi dan juga melakukan intervensi secara dini terhadap semua gangguan psikososial yang timbul pada pasien dan juga tentunya pada keluarga. Sehingga pendampingan psikososial ini bagi pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut ini sangat penting. Kita nggak mengharapkan pasiennya menjadi minder, ada yang nggak berani ke sekolah, nggak berani ketemu orang, tidak mau bergaul dengan teman, dan sebagainya. Ini kita melihat, ini adalah contoh salah satu pasien dengan celah bibir langit-langit mulut. Saat pasien dewasa, pasien akan mengalami gangguan pertumbuhan rahang, di mana rahang atas ukurannya akan menjadi umumnya lebih kecil daripada rahang bawah, atau yang disebut dengan maloklusi atau oklusi skeletal kelas 3. Sehingga pasien ini akan mengalami kesulitan mengunyah, sakit pada sendi rahang, ya, dan kadang-kadang mempengaruhi estetik dan juga bicara. Secara umum, ini mungkin kita dapat review singkat saja. Celah bibir dan langit-langit mulut itu dapat dibagi menjadi celah pada satu sisi, atau dikatakan unilateral, ataupun celah pada dua sisi, atau yang dikatakan bilateral. Celah ini dapat terjadi baik pada bibir saja, maupun pada bibir mulut, ya, atau juga dapat terjadi pada celah yang jarang terjadi, yaitu celah pada daerah wajah atau yang disebut dengan facial cleft. Kita lihat di gambar sebelah kanan, ini seorang bayi yang baru dilahirkan yang datang ke center kami.
di Jakarta, ya ini dengan celah bibir unilateral satu sisi dan juga celah pada tulang alveolar dan langit-langit mulut. Sedangkan ini pasien dengan celah bilateral. Ini pasien dengan celah di langit-langit mulut pada daerah belakang atau yang dikatakan celah pada daerah soft palate. Sedangkan ini adalah pasien dengan celah atau sumbing pada daerah wajah yang dikatakan dengan facial cleft. Ini adalah termasuk celah yang sangat jarang terjadi, karena jika itu di luar negeri, umumnya bayi-bayi ini dia sudah diterminasi saat masih di kandungan, tapi di Indonesia kita sering menjumpai pasien ini. Dan tentu saja ini adalah suatu celah yang sangat kompleks kalau kita hendak menangani dengan baik. Ini juga pasien bayi yang datang ke center kami di Karawaci, ya ini dengan celah facial cleft, yaitu bilateral. Nah, tujuan dari perawatan comprehensive cleft care, kenapa ini penting, kita akan melihat. Jadi pasien-pasien dengan celah di bibir dan langit-langit mulut itu perawatan yang optimal hanya akan didapatkan jika terapi itu dilaksanakan dengan interdisipliner. Interdisipliner artinya melibatkan berbagai profesi, dokter, baik tenaga penunjang, perawat, ya, dan juga dari sosial, aktivis sosial, termasuk juga dari yayasan seperti Yayasan Smile Train maupun yayasan yang lainnya, sehingga perawatan itu dapat dilakukan dengan paripurna. Jadi perawatan itu bukan saja menutup celah yang terdapat pada bibir, tapi kita juga harus mencapai tujuan dari akhir seperti yang saya katakan tadi. Speech, pasien saat bicara harus normal, tumbuh kembang normal, pasien juga tidak mengalami gangguan sosial, dan juga pertumbuhan rahang dan gigi normal. Sehingga pasien-pasien yang terlahir dengan celah bibir langit-langit mulut ini, jika datang ke center kami, selalu kita mengatakan kepada orang tua dari awal bahwa pasien ini dia harus mendapat perawatan yang optimal, yaitu dari saat pasien lahir usia 0 sampai kurang lebih usia 21 tahun. Dan juga penanganan di dalam bentuk center, comprehensive cleft care yang dibentuk center, itu akan lebih baik karena jika terdapat komplikasi, terdapat problem, itu dapat dideteksi lebih dini, sehingga dapat dikoreksi lebih dini. Dan juga penanganan ini penting karena kita juga melakukan research berkesinambungan seperti yang kami lakukan di center kami, sehingga dari research itu kita akan tahu, kita akan belajar, sehingga untuk pasien-pasien dan terapi di kemudian hari kita tahu terapi optimal yang terbaik untuk pasien itu apa yang harus kita lakukan. Secara umum ini kita contoh terapi seorang bayi yang lahir, umumnya dia datang ke kita saat usia 0 bulan, kita akan melakukan suatu perawatan yang kita sebut dengan pre-surgical infant orthopedic atau PSIO, pre-surgical infant orthopedic. Jadi adalah suatu perawatan di mana kita menyiapkan pasien yang bayi ini supaya pasien ini dia bisa minum susu dengan baik, tidak tersedak, tidak mengalami aspirasi, sehingga pada saat usia 3 bulan kurang lebih dapat dilakukan operasi penutupan celah bibir atau dikatakan operasi labioplasti. Karena jika beratnya kurang, umumnya operasi pada saat 3 bulan itu harus kita tunda, sehingga kita tidak ingin itu terjadi. PSIO, pre-surgical infant orthopedic, dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian sudah mendengar yang paling populer di Indonesia adalah yang dikatakan dengan NAM atau nasoalveolar molding. Akan tetapi perlu diketahui bahwa NAM, nasoalveolar molding, itu bukanlah satu-satunya jalan untuk melakukan pre-surgical infant orthopedic, karena masih banyak jalan lain yang bisa dicapai. Ya, jadi NAM bukanlah satu-satunya PSIO yang terbaik yang bisa didapatkan untuk pasien. Jadi Bapak dan Ibu jangan berkecil hati, karena kita ketahui bahwa Indonesia negaranya luas, tidak semua itu pasien bisa mendapatkan NAM, dan biaya NAM juga cukup mahal, pasien mesti datang kontrol dengan baik, tidak semua center, tidak semua spesialis dapat menyediakan NAM. Tapi NAM itu tidak satu-satunya jalan. Ya, bahkan kita lihat di center-center seperti di Amerika, di Eropa, itu sudah kita ketahui dari studi bahwa center yang menggunakan perawatan dengan NAM itu kurang lebih hanya 25%, karena kompleks dan juga karena tingkat komplikasi yang cukup tinggi.
Dan untuk di Indonesia memang saya rasa terapi dengan NAM tidak terlalu cocok karena biaya tinggi, pasien harus datang bolak-balik, ya sehingga kami di center kami untuk PSIO kita melakukan modifikasi, yaitu seperti yang terlihat di gambar ini, kita melakukan dengan lip taping dengan teknik khusus, dan juga kita menggunakan suatu nasal hook yang kita cekatkan ke hidung untuk melakukan elevasi dari lower lateral cartilage pada hidung, sehingga saat dioperasi celah itu sudah lebih rapat dan hidung sudah lebih terangkat. Jadi banyak jalan yang bisa dilakukan, bukan hanya dengan NAM. Jadi tidak perlu berkecil hati. Nah, ini adalah contoh pasien yang datang ke center kami, pasien yang diberikan NAM, tapi kita ketahui pasien tidak bisa datang kontrol, kesulitan menemui dokter karena rumahnya jauh dan sebagainya, sehingga pasien saat datang justru penggunaan NAM ini menyebabkan sangat banyak komplikasi pada pasien. Ya, kita lihat bibirnya lecet, celah masih tetap lebar, pasien malah mengalami kesulitan minum, infeksi, dan sebagainya. Contoh dari comprehensive cleft care yang kita lakukan, ini hanyalah salah satu contoh. Ini yang kami lakukan di center kami, tapi tentunya masih banyak modifikasi dari center lain. Yaitu saat dari kehamilan, USG, sonografi, jika diketahui pasien itu menderita di janin itu ada celah di bibir dan langit-langit mulut, kita sudah melakukan pendampingi, persiapan, dan edukasi ke orang tua. Saat bayi lahir dari usia 0 sampai 3 bulan, kita sudah melakukan pre-surgical infant orthopedic, dapat menggunakan hot plate, menggunakan kombinasi dengan lip taping, edukasi pada orang tua dan perawatan bayi. Sehingga saat usia 3 bulan dapat dilakukan operasi pada bibir, labioplasti, dan juga penting, selalu harus dilakukan operasi primary rhinoplasty pada hidung. Kemudian operasi palatoplasti di center kami ingin bahwa pasien itu pada saat usia paling telat, usia 1 tahun, sudah dilakukan operasi penutupan celah langit-langit mulut, sehingga dapat menghindari terjadinya gangguan pada bicara. Jadi sebaiknya operasi palatoplasti itu pada saat 1 tahun, itu bibir dan langit-langit mulut itu sudah harus ditutup. Kemudian saat usia 1,5 tahun, kurang lebih sampai 6 tahun, itu kita melakukan speech therapy, terapi bicara, speech evaluation untuk melihat apakah pasien dapat berbicara baik tanpa hipernasality atau sengau. Pada usia 8 tahun, kita melakukan operasi alveolar bone graft yang bekerja sama dengan dokter ortodontis, sehingga timing itu bervariasi, bisa 8, kadang-kadang sampai 13 tahun. Operasi alveolar bone graft ini juga bermacam-macam teknik yang dapat dilakukan. Umumnya dulu, operasi selalu dilakukan dengan mengambil tulang dari daerah pinggul pasien. Tapi saat ini kita mengembangkan suatu teknik yang minimal invasif, sehingga kita hanya perlu mengambil tulang dari daerah dalam mulut, sehingga kita tidak perlu mengambil tulang dari daerah pinggul lagi. Untuk pasien ini tentu saja lebih menyenangkan, karena lebih tidak sakit, tinggal di rumah sakit lebih sebentar, biaya juga dapat ditekan, karena tidak perlu melakukan operasi dari 2 daerah atau 2 regio yang berbeda. Kemudian perawatan ortodontik, nah ini juga sangat menarik, karena dari Smile Train Indonesia juga sudah mengembangkan bahwa perawatan ortodontik ini pada case-case yang memang memenuhi syarat itu dapat di-cover atau dapat dilayani dengan program di Yayasan Smile Train Indonesia. Dan ditutup pada usia 17-21 tahun dengan operasi hidung, rhinoplasti, dan koreksi rahang atau orthodontic surgery. Contoh tim yang kita lakukan adalah di center kami, terdiri dari dokter spesialis obgyn kandungan, dokter anak, dokter anestesi, dokter spesialis bedah mulut dan maksilofacial, dokter gigi, dokter spesialis ortodontik, speech therapy, rehabilitasi medik, psikiater, dan juga pasien dari social worker. Speech evaluation itu penting, ya, bahwa kita memerlukan suatu evaluasi oleh speech therapist yang berpengalaman untuk mendeteksi jika terdapat hipernasality atau sengau pada pasien, karena operasi langit-langit mulut itu yang berhasil bukan saja jika tidak terdapat lubang pada langit-langit mulut, tapi juga jika kita berhasil melakukan operasi pengembalian struktur anatomi di langit-langit mulut, sehingga langit-langit mulut dapat bergerak dengan baik, menutupi dinding orofaring saat bicara, dan cukup panjang ke belakang sehingga suara yang dihasilkan juga baik, tidak sengau. Jadi ini sangat penting.
Ini tim kami, beberapa kita melakukan operasi tidak saja di tempat kami di center, di Rumah Sakit Siloam Karawaci, tapi kita juga mempunyai beberapa daerah binaan yang selalu kami kunjungi rutin, misalnya di Boyolali, di Salatiga, dan lain sebagainya. Ini contoh pasien dengan bilateral cleft lip palate sebelum dan sesudah operasi. Ini contoh pasien juga dengan bilateral cleft lip palate sebelum dan sesudah operasi. Pasien saat ini sudah masuk ke SD. Pasien sering mengirimkan video, itu juga kita kirimkan ke Mbak Desi. Pasien bisa bicara, bernyanyi dengan normal. Ini pasien unilateral cleft lip palate, dan ini pasien dengan facial cleft yang cukup parah, yang gambarnya kita tunjukkan di awal. Pasien ini dari panti asuhan, datang kita layani juga dengan program Smile Train untuk operasi rekonstruksi dari wajah, ya, dan memang rekonstruksi yang cukup kompleks, tapi kita bersyukur kita mendapat support dari Smile Train Indonesia untuk dapat melakukan operasi yang sangat kompleks, dan ini termasuk yang sangat jarang, bahkan juga di dunia. Kemudian operasi pada langit-langit mulut juga dari pasien yang sama dengan facial cleft ini juga kita lakukan dengan support dari Smile Train Indonesia. Ini juga pasien dengan facial cleft yang kita lakukan operasi di center kami. Ini pasien saat sesudah operasi, saat ini sudah masuk SD, dan kita sangat happy pasien ini selalu masuk 3 besar di sekolah, dapat berbicara normal, beraktivitas normal, nyanyi, dan itu di sekolah selalu masuk 3 besar. Ini pasien juga dengan facial cleft, Tessier nomor 7, facial cleft, lateral facial cleft, dan ini adalah pasien juga dengan bilateral cleft lip dan palate. Ini pasien juga dari panti asuhan, dari Yayasan Saya Kasih Ibu, dan juga operasi dengan support dari Smile Train pada cleft lip dan juga cleft palate. Ini pasien baru kontrol ke kami beberapa minggu yang lalu. Pasien sudah hendak masuk sekolah, dan pasien dapat bernyanyi dengan baik. Kalau kita lihat, sayang sekali. Ini sebenarnya saya ada satu video, cuma video ini saya nggak bisa putar karena ini dari Zoom pada saat pasien kita ini bernyanyi. Oh, ini bisa. Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, lalu ditangkap. Ya, ini contoh pasien kita setelah operasi bibir dan langit-langit mulut. Kita mendengar pasien bernyanyi, suara juga sangat normal sekali, tidak ada kesulitan sama sekali. Jadi sebagai kesimpulan, mungkin nanti kita lebih bisa banyak explore di diskusi bahwa perawatan pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut itu harus dilakukan interdisipliner dengan team approach. Dan yang penting kita ketahui bahwa dokter Indonesia, dokter spesialis di Indonesia itu sangat mampu untuk melakukan operasi celah bibir dan langit-langit mulut ini. Bahkan level yang dapat dilakukan itu kita diakui di dunia internasional. Karena kenapa? Karena case-nya di Indonesia cukup tinggi, dokter Indonesia itu sangat-sangat berpengalaman, bahkan surgeon-surgeon terbaik untuk cleft surgeon di tingkat dunia itu ada di Indonesia. Jadi untuk operasi celah bibir dan langit-langit mulut ini kita nggak perlu jauh-jauh ke Singapura atau ke Malaysia dan sebagainya, karena justru dokter-dokter terbaik itu untuk cleft surgeon itu adanya adalah salah satunya di Indonesia. Dan itu banyak di Indonesia, cleft surgeon yang baik. Jadi dokter Indonesia mampu, nggak perlu jauh-jauh berobat ke luar negeri. Yang berikutnya, untuk konsep perawatan cleft, kita harus tahu bahwa kita berusaha melakukan operasi itu sesedikit mungkin, seminimal invasif mungkin. Karena makin banyak kita operasi, makin sering kita operasi, kita akan meninggalkan lebih banyak scar, tisu pada pasien yang tentu saja itu akan memperburuk hasil operasi. Dan operasi juga minimal invasif, contohnya untuk operasi alveolar bone graft, kami di center kami kita sudah tidak pernah melakukan operasi dengan tulang dari pinggul, tapi kita selalu cukup dengan tulang dari daerah intraoral, sehingga kita nggak perlu ngambilin tulang dari pinggul pasien yang berusia 8 atau sampai 13 tahun itu, dan bisa. Nah, hasil yang diharapkan itu tentunya hasil estetik yang baik, fungsi bicara yang normal dari pasien,
perkembangan rahang, walaupun kita tidak bisa mencegah maloklusi dari pasien itu, tapi kita berharap dapat melakukan intervensi sedini mungkin sehingga gigitan oklusi pasien itu dapat dicapai seoptimal mungkin, walaupun kadang-kadang memang hasilnya tidak bisa 100% perfect untuk mendapatkan oklusi yang optimal, dan juga fungsi mastikasi dan psikososial yang baik dari pasien. Jadi sebagai penutup, saya sering ditanya oleh orang tua, "Dok, gimana cara untuk mendapatkan hasil yang optimal? Gimana cara mengurangi komplikasi dari operasi cleft, dari operasi celah bibir? Gimana sih supaya operasi langit-langit mulut itu berhasil, pasiennya bisa bicara dengan baik? Supaya gimana sih caranya supaya skarnya minimal, estetiknya baik, dan suara pasien nggak sengau?" Jadi untuk mencapai hasil optimal yang baik, ya, yang juga suara baik, semua bagus, yang diharapkan seoptimal mungkin, itu hanya bisa dicapai dengan melakukan operasi primary yang baik. Jadi optimal result itu kita dapat dengan primary surgery yang baik. Jadi primary surgery itu adalah operasi pertama yang dilakukan untuk penutupan celah bibir dan celah langit-langit mulut itu tidak main-main, tidak sembarangan, itu harus dilakukan dengan sebaik mungkin oleh surgeon center yang sangat berpengalaman. Karena jika operasi yang pertama ini dia tidak berhasil, operasi untuk koreksi berikutnya itu akan sangat sulit dan umumnya hasilnya tidak bisa optimal. Jadi Bapak Ibu sekalian ingat, ini penting sekali, operasi primary harus dilakukan sebaik mungkin sehingga hasil bisa optimal. Ya, terakhir, ya ini demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya senang sekali bisa diundang ke acara ini. Ini adalah foto Borobudur di Jawa Tengah. Saat ini saya sedang berada di Jawa Tengah. Ini foto Candi Borobudur yang sangat baik sekali. Ya, sangat indah, dan saya mengharapkan mungkin kita bisa lebih lanjut sharing dan diskusi dengan Bapak, Ibu, teman-teman, dan rekan-rekan sekalian. Sekali lagi, terima kasih, dan selamat siang. Waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dr. Andi. Kita beri aplaus untuk Dr. Andi ya. Presentasi yang sangat menarik ya. Ternyata saya baru tahu, ternyata 1 dari 600 anak Indonesia ada potensi untuk menderita bibir sumbing, begitu ya. Dan tadi dokter menjelaskan dengan sangat komprehensif tentang penyebab dan akibatnya, serta bagaimana tindakan yang dapat dilakukan. Gitu. Ini sangat satu pengetahuan yang baru bagi mungkin juga sebagian dari kita di sini, dan mungkin juga ada ini ya dari penderita maupun dari keluarganya juga ada di sini. Ini tentu menambah juga wawasan kita semuanya. Dari panitia ada video testimoni, silahkan kalau mau diputarkan. Sebelum kita masuk dalam tanya jawab, jika ada video yang mau diputarkan oleh panitia. Mbak Dian, video untuk testimoninya tadi sudah diputar. Sudah dimasuk ya? Kita bisa masuk ke testimoni langsung aja. Oh, oke, langsung ke testimoni ya. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang mau bertestimoni dari keluarga atau mungkin dari penderita bibir sumbing yang ada di sini yang mendapat manfaat dari Smile Train Indonesia. Silakan. Atau kalau sambil ya, Mbak Ara Ari ya, silahkan. Ya, halo. Halo semuanya. Selamat siang Ibu Desi. Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Dr. Andi dan semua bunda-bunda yang hebat yang di sana. Salam dari kita keluarga Ari. Terima kasih. Oke, iya. Anaknya sempat dioperasi ya Bu ya untuk ini ya? Ya, udah. Oke, sekarang bagaimana kondisinya? Sudah baik? Alhamdulillah baik. Oh iya. Terus senang ya, terus senang semuanya gitu. Terima kasih Ibu. Sangat senang banget ya. Kira nggak bisa diomongin dah. Iya, semoga semakin banyak juga keluarga yang terbantu ya dengan Smile Train Indonesia. Amin. Ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan, tapi memang ada beberapa pertanyaan yang lebih spesifik karena menyangkut pada kasus-kasus tertentu. Nanti mungkin bisa minta bantuan Dr. Andi dan juga Mbak Desi ya menjawab
lewat tertulis yang nanti mungkin bisa disampaikan panitia pada para penanya, karena ada berapa yang memang saya rasa speak, tapi mungkin ada beberapa pertanyaan yang bisa untuk wawasan kita semuanya begitu. Mungkin yang pertama untuk Mbak Desi, bagaimana cara mengakses Smile Train dan apakah ada prasyarat khusus untuk ini ya pasien bisa mendapatkan layanan dan bantuan dari Smile Train Indonesia? Bagaimana ininya? Ya. Baik, terima kasih Mbak Dian. Untuk mendapatkan bantuan dari Smile Train sangat-sangat mudah. Kita banyak melakukan awareness dan juga sosialisasi, dan juga kita punya beberapa social workers di berbagai provinsi di Indonesia. Pertama tentunya juga bisa melalui 80 mitra Smile Train Indonesia yang tersebar di berbagai provinsi. Nah, mungkin yang lebih mudah jangkauannya kalau kita bisa dapat informasinya lewat sosial media misalnya. Mungkin hampir banyak orang sudah mempunyai semacam Facebook, ya, kemudian juga Instagram. Di situ ada Smile Train Indonesia, bisa tahu caranya bagaimana. Tentu saja. Sempat terputus, Mbak. Maaf, tidak terdengar suaranya. Ya, mohon maaf. Ya. Nah, kalau kemudian yang menanyakan atau ingin mengikuti dan mendaftar dalam bantuan Smile Train, jika dia dekat dengan tempat atau rumah sakit yang menjadi mitra Smile Train, dia bisa datang langsung dan mendaftar untuk bisa ikut program bantuan. Nah, bagaimana kalau di sekitar mereka itu belum ada mitranya Smile Train? Ya, tentunya mereka bisa ada pekerja-pekerja sosial kami setempat atau para relawan juga yang membantu melakukan pendataan. Nah, kemudian kita juga melakukan akumulasi pasien yang mungkin sudah berapa yang mendaftar, dan tim-tim dokter Smile Train Indonesia akan datang ke daerah tersebut, dan tentunya pelaksanaannya di rumah sakit yang paling memenuhi standar untuk dapat dilakukan kegiatan operasi di rumah sakit tersebut. Nah, seperti yang tadi Dr. Andi sampaikan, beliau juga ada beberapa daerah yang di remote area yang menjadi daerah binaan. Di situ juga tentunya ada rumah sakit yang memenuhi standar Smile Train, dan kalaupun memang belum memenuhi standar, kita pasti ikut concern ya, apa saja yang harus dibantu disiapkan sehingga nantinya kegiatan operasi dapat berjalan dengan aman dan baik, lancar semuanya untuk pasien. Jadi bisa mendaftar, dan kemudian ada juga nih beberapa pertanyaan kalau misalnya namanya orang tua pasti kalut, apalagi yang tidak tahu bagaimana menangani anak-anak yang menderita bibir sumbing. Nanti saya akan bagikan sedikit ya, durasi mungkin 1,5 menit, mengenal dulu tentang bagaimana penanganan begitu mempunyai bayi dengan lahir dengan kondisi bibir sumbing. Dan kalau di daerah-daerah mungkin bingung ya bagaimana nanti saya memberi asupan ASI atau susu untuk bayi dalam kondisi lahir. Setelah itu kita boleh lanjutkan dengan pertanyaan lain. Saya mohon bantuannya untuk Mbak Ingrid untuk bantu saya untuk share tentang feeding video dan bagaimana mendapatkan informasi. Beberapa anak terlahir dengan celah bibir atau lubang di langit-langit mulut. Ini adalah cacat lahir yang umum. Tetapi di tangan seorang ahli bedah yang baik, hal itu dapat sepenuhnya diperbaiki melalui operasi, dan semua itu secara gratis. Lubang di langit-langit mulut mungkin tidak terlihat dari luar, namun harus ditutup. Jika tidak dilakukan pada usia dini, hal ini akan membuat anak tidak dapat berbicara dengan benar ketika ia besar nanti. Ada juga masalah lainnya yang dapat ditimbulkan seperti susu dan makanan yang keluar dari hidung, serangan batuk dan pilek yang berulang, dan yang lainnya seperti infeksi paru dan telinga yang membuat anak sering jatuh sakit. Satu-satunya cara untuk menutup lubang di langit-langit mulut adalah melalui operasi. Dan untuk membuat anak sehat dan kuat sebelum operasi, mereka perlu diberi makan secara memadai.
Air susu ibu atau ASI adalah minuman yang sangat lezat untuk anak. Tidak ada makanan yang lebih baik bagi mereka selain air susu ibu. Tetapi dengan lubang di langit-langit mulut mereka, maka anak-anak tersebut banyak yang tidak mampu menghisap ASI dengan benar. Sebaliknya, mereka justru menghisap udara. Meskipun mereka merasa kenyang, namun sebelum menerima ASI yang cukup, terkadang ASI tersebut keluar melalui hidung atau bahkan bisa masuk ke dalam paru-paru mereka. Oleh karena usaha ekstra untuk mendapatkan ASI, anak-anak tersebut menjadi mudah lelah dan tertidur. Sementara si ibu merasa anaknya telah mendapatkan ASI penuh dan akhirnya ikut tertidur juga. Dalam video ini, kami akan menunjukkan bagaimana caranya para ibu memberi makan anak tersebut. Cara terbaik adalah memberi ASI langsung dari payudara. Dalam hal ini, ibu perlu untuk menahan anak tegak sehingga ASI masuk ke dalam lambung, bukan keluar melalui hidung atau masuk ke dalam paru-paru. Posisi puting harus diarahkan pada sisi mulut yang tidak bercelah. Dikarenakan bayi tidak mampu menghisap dengan kekuatan yang cukup, maka si ibu secara bersamaan harus menekan payudara untuk meningkatkan aliran susu. Tetapi hal ini tetap dilakukan dengan cara yang lembut. Ada kalanya bayi mungkin tidak mampu menelan susu jika alirannya terlalu cepat dan beberapa di antaranya bisa keluar dari mulut mereka. Jika hal itu terjadi, berhentilah dan perlambat. Dengan sedikit latihan, ibu dan anak dapat mengatur laju aliran ASI, sehingga anak dapat menerimanya dan keduanya akan segera menyesuaikan diri satu sama lain. Anak-anak ini juga menyedot banyak udara sewaktu mereka menghisap ASI dan perlu bersendawa lebih sering. Untuk itu, posisikan bayi di bahu Anda dan gosok dengan lembut punggungnya dari bawah ke atas sampai Anda mendengar suara bersendawa. Hal ini perlu dilakukan beberapa kali selama makan dan setelah makan. Jika menyusui tidak dapat dilakukan, ibu juga dapat memeras ASI dari payudara ke dalam wadah dan diberikan kepada bayi menggunakan sendok atau melalui botol. Wadah ASI khusus telah tersedia di beberapa tempat. Anda juga dapat memperbesar lubang di puting botol menyusui untuk meningkatkan aliran susunya. Sang ibu harus memastikan wadah, sendok, dan botol bersih adanya dan disterilkan. Untuk itu, wadah ini harus disimpan dalam air mendidih selama setidaknya 10 menit. Pemberian air susu melalui wadah yang kotor dapat menyebabkan infeksi dan demam. Jika si ibu tidak mampu mengeluarkan ASI, hal terbaik berikutnya adalah memberikan susu sapi atau susu formula. Ini jelas bukan yang terbaik. Namun, ini dilakukan jika ASI si ibu tidak tersedia dalam jumlah yang cukup. Hal yang perlu diperhatikan juga bahwa susu sapi yang dimasak harus didinginkan terlebih dahulu dan kemudian diberikan dengan sendok atau melalui botol. Susu tidak boleh diencerkan. Jika menggunakan susu formula dari kaleng, pastikan air yang digunakan untuk melarutkan bersih dan sudah direbus. Setelah air mendidih, biarkan dingin dahulu sebelum mencampurnya dengan susu bubuk. Pastikan proporsi susu bubuk dan air adalah persis seperti yang dianjurkan. Susu yang terlalu encer tidak akan memberikan nutrisi yang dibutuhkan anak untuk menjadi sehat sebelum dioperasi. Kembali diingatkan, mohon pastikan semua wadah, sendok, dan botol yang Anda gunakan bersih dan sudah disterilkan. Jika anak tidak dapat meminum berbagai jenis susu, dapat diberikan makanan lunak atau sereal sedini mungkin. Untuk hal ini, Anda harus berkonsultasi segera dengan dokter mitra Smile Train secepatnya. Bagaimana Anda dapat mengetahui jika pemberian makanan berjalan dengan baik? Cara termudah adalah dengan membawa anak ke rumah sakit mitra Smile Train terdekat secara teratur untuk pemeriksaan. Namun jika tidak memungkinkan, Anda harus memantau berat badan bayi. Simpanlah catatan dan tunjukkan kepada dokter mitra Smile Train. Semua kunjungan konsultasi di rumah sakit mitra Smile Train benar-benar gratis. Setelah anak sudah cukup kuat untuk menjalani operasi,
Para dokter mitra Smile Train akan memeriksa kembali si anak dan menyarankan kapan harus datang ke rumah sakit. Patuhilah ketentuan tersebut karena para dokter tahu yang terbaik. Ingat, seluruh pengobatan dari kunjungan pertama sampai dengan operasi dan tindak lanjut pengobatan berikutnya benar-benar gratis di setiap rumah sakit mitra Smile Train. Dan setelah operasi, anak Anda akan menjadi seperti anak lain, memiliki masa depan yang normal dan tumbuh menjadi remaja. Smile Train melayani ribuan anak seperti ini di seluruh dunia setiap tahunnya. Namun, ini tidak akan mungkin dilakukan tanpa kerjasama dengan sang ibu. Bertahan dan bersabarlah. Smile Train selalu bersama Anda. Ya, terima kasih Mbak Dian. Itu tadi saya langsung jump in dari mulai bagaimana sih cara untuk bisa dapat ikut bantuan dari Smile Train. Jadi umumnya kebanyakan yang bertanya kepada Smile Train itu bahkan ketika mereka masih kandungan, bayinya masih dalam kandungan, cuma sudah terdeteksi akan lahir dalam kondisi sumbing. Nah, pada saat itu tentunya kita harus pertama ya adalah mensupport secara mental kepada si ibu untuk tetap semangat. Jangan khawatir dengan fase-fase proses fokus pada persalinan, kemudian tadi bagaimana nanti kalau bayinya lahir dengan bibir sumbing gitu. Jadi paling penting adalah tentunya kita saling support baik secara mental, kemudian nanti bagaimana si bayi dapat mendapatkan bantuan yang terbaik untuk si bayi dan tentunya untuk seluruh keluarganya nanti. Luar biasa Mbak Desi, terima kasih banyak. Terima kasih Mbak. Generasi kita berikutnya gitu. Untuk Dokter Andi, mungkin ada sedikit pertanyaan ya dokter. Tadi ada dijelaskan tentang bahwa tahapan untuk mulai ini ya tindakan dari 0 sampai 21 tahun. Kira-kira bagaimana keluarga atau orang tua bisa mensupport ya anaknya? Mungkin terapi apa yang harus dilakukan untuk melatih anak dengan sumbing bibir untuk bisa bicara secara normal dan maksimal gitu ya? Dan bagaimana juga kalau belum tumbuh gigi itu apa yang harus dilakukan gitu dok? Sekalian mungkin kan waktu kita terbatas, nanti juga boleh kata penutupnya sekalian ya dok? Ya, baik. Makasih. Jadi bicara yang normal itu pada pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut itu bisa dicapai secara garis besar satu dari operasi palatoplasti yang baik. Jadi operasi palatoplasti itu atau operasi penutupan celah bibir itu harus dilakukan dengan baik. Yang baik itu dia bukan saja hanya menutup lubang di celah langit-langit mulut, tapi dia juga harus mengembalikan posisi otot-otot langit-langit mulut ke posisi yang normal secara anatomis. Ini yang sangat sulit dilakukan, tapi harus. Yang kedua, langit-langit mulut itu harus cukup panjang ke belakang. Yang kita jumpai beberapa kali operasi palatoplasti itu dilakukan palatoplasti celah menutup, tapi pasien tetap sulit untuk berbicara normal karena faktor-faktor itu tadi tidak terpenuhi. Itu satu. Yang kedua, operasi langit-langit mulut ini timing adalah sangat penting. Ya, jadi kalau memang memungkinkan, itu sebaiknya dilakukan pada usia 1 maksimal 1,5 tahun. Jadi jangan sampai kelamaan. Kita menjumpai beberapa pasien yang datang dengan celah langit-langit mulut itu karena mungkin keluarga takut ya. Jadi pasien itu nggak dioperasi, udah umur 10, udah umur 17 tahun, langit-langit mulutnya masih bolong karena keluarga bilang, aduh kasihan, nanti anaknya dioperasi, masih terlalu kecil, takut anaknya sakit dan sebagainya. Justru ini nggak tepat. Jadi operasi langit-langit mulut ini harus dilakukan sedini mungkin. Ya, jadi sekitar umur 1 sampai 1,5 tahun karena itu dia mempengaruhi hasil. Yang ketiga yang bisa menunjang supaya bicara normal yaitu bahwa setelah dilakukan operasi langit-langit mulut itu harus dilakukan terapi bicara atau speech therapy secara dini. Jadi kurang lebih 2 bulan setelah operasi speech therapy sudah bisa dimulai dan dalam program comprehensive cleft care dari Smile Train itu program speech therapy ini juga sudah termasuk. Jadi sayang kalau nggak dimanfaatkan. Jadi speech therapy ini termasuk tinggal datang aja, itu nggak ada biayanya, semua juga termasuk. Jadi ini speech therapy harus dilakukan sehingga bicara dia bisa normal. Pertanyaan berikutnya, jika gigi nggak keluar, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi memang pada pasien-pasien dengan cleft yang sering terjadi,
pada daerah celah rahang di celah cleft-nya itu umumnya benih giginya itu akan kurang lebih 1 atau 2 gigi. Benih gigi yang kurang ini ya umumnya kita nggak bisa apa-apain. Tapi gigi yang lain dia akan tumbuh, dan yang terjadi itu benih gigi tetap yang sering terjadi adalah gigi taring. Pada pasien itu dia di atas nggak bisa turun karena nggak ada tulang. Karena itulah penting untuk melakukan operasi yang dinamakan dengan cangkok tulang atau alveolar bone graft, kurang lebih saat pasien berusia 9-13 tahun, sehingga 2 segmen tulang di rahang yang tadinya terpisah karena celah, itu karena ditambahin tulang, 2 segmen itu dia akan menjadi satu, dan gigi tetap itu yang di atas yang nggak bisa erupsi dia akan turun. Dan juga lagi-lagi, operasi alveolar bone graft atau cangkok tulang ini dia juga termasuk dalam satu operasi yang disupport oleh Smile Train Indonesia. Jadi ini penting. Ya, saya rasa sebagai, kalau dibilang untuk penutup, saya rasa saya hanya ingin sampaikan kepada semua keluarga pasien, terutama keluarga dari pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut ini, yang pertama, jangan merasa kecil hati. Karena pasien-pasien yang terlahir dengan celah bibir dan langit-langit mulut ini, jika pasien ini kita tangani dengan baik, dengan tim yang baik, interdisipliner dengan baik, pasien-pasien dengan celah bibir dan langit-langit mulut ini dia akan tumbuh, dia akan beraktivitas, sekolah, kerja, berkeluarga, semua itu dia dapat berlangsung dengan normal. Ya, jadi nggak usah khawatir. Ya, karena itu semua dengan step-step perawatan yang baik itu dapat berlangsung dengan normal, tapi memang perlu kerjasama dari keluarga pasien sehingga hasil optimal itu dia bisa didapatkan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Andi. Kita beri aplaus untuk kita semua ya di sesi ini. Sangat menarik dan memberi sangat insightful ya untuk kita semua, baik dari presentasinya Mbak Desi dan juga dari Dr. Andi tadi. Karena waktu sudah lebih dari 14.30, terima kasih banyak sekali lagi, dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau hal yang kurang berkenan. Bapak Ibu juga mohon maaf karena waktu kita terbatas. Kalau masih ada pertanyaan atau mungkin juga saran dan lain-lainnya, silahkan dikirim tertulis pada panitia. Nanti panitia akan menyambungkan pada Dr. Andi dan juga Mbak Desi untuk menjawab ya. Sekali lagi maaf untuk keterbatasan waktunya, dan terima kasih banyak. Waktu saya kembalikan pada Mbak Dinda. Mungkin ada foto bersama atau penutupan. Iya, baik. Terima kasih Mbak Dian, Bu Desi, dan Dr. Andi untuk diskusinya. Bagi Bapak dan Ibu yang saya lihat ada dua peserta nih yang resen, nanti mungkin bisa kirim pesannya langsung ke Instagram Smile Train Indonesia di @smiletrainindonesia. Nanti akan dibantu langsung oleh teman-teman kita di Smile Train untuk menjawab pertanyaan Bapak dan Ibu ya. Sebelum kita tutup, boleh saya undang Bapak dan Ibu semua untuk on cam agar kita bisa foto grup bersama untuk mendokumentasikan kegiatan kita siang hari ini. Bagi Bapak dan Ibu yang tidak keberatan, kita boleh on cam. Foto akan diambil 3 kali dan akan dipandu oleh rekan saya Mbak Aulia. Silakan Mbak Aulia. Baik, saya akan mulai hitung 1 sampai 3. Nanti saya akan mulai screenshotnya. Mohon disiapkan senyum yang terbaik agar memberikan semangat ya untuk para anak-anak yang menderita bibir sumbi bibir. Yuk, mari saya hitung. 1, 2, 3. Oke, sebentar, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, baik, sudah. Terima kasih. Saya kembalikan. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Selamat siang. Akhir kata, pantau terus kegiatan Filantropi Indonesia dan Smile Train Indonesia di media sosial kami. Bapak dan Ibu juga, jika tadi terlambat bergabung, juga dapat melihat kembali rekaman diskusi kita siang hari ini di Filantropi TV di YouTube. Oke, terima kasih atas waktunya Bapak dan Ibu. Selamat siang, selamat menikmati ini ya, akhir tahun ya, liburan akhir tahun. Semoga sehat selalu, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya. Sehat-sehat selalu. Udah pula main sama Aldo.